Ya kita ucapkan selamat lah ke Bang Panji ya. Mens Rea kan nomor 1. Banyak yang rame tuh katanya di Mens Rea katanya ngebahas visi. Dibilang ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa, santai. Tapi sebenarnya Mas ngantuk gak sih? Dari lahir kayak gini gimana ya? Oh ya udah. Nggak usah lah ya. Berarti Disyukuri lah. nggak masalah berarti di roasting gitu sama Panji nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak usah saling membuli, nggak usah saling melaporkan, dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah apa? Nggak salah apa-apa. Secara personal yang hibur Mas Gibran, Panji atau Roy Suryo? Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Buntur stand up Panji ketika di acara Mens Rea rupanya belum juga kunjung usai sampai sekarang. Di mana seperti yang kita ketahui, materi Panji ketika berstand up itu dianggap menghina Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Namun rupanya Mas Gibran menjawab secara langsung apakah dirinya merasa terhina ataupun keberatan terkait materi Panji yang menurut sebagian orang ini menghina fisik dari Mas Gibran itu. Hal tersebut diungkapkan Mas Gibran di channel YouTube Tritani Universe. Lalu seperti apakah wawancara dan pengakuan dari Mas Gibran terkait materi Panji ketika stand up di Mens Rea yang dianggap menurut sebagian orang menghina dirinya? Untuk selengkapnya mari kita simak sama-sama videonya. Gibran tapi nonton Mens Rea nggak? Udah Di nonton. Netflix ya? Netflix. Bukan di flashdisk polisi ya? Wah, enggak di Netflix. Di Netflix ya? Dan ya kita ucapkan selamat lah ke Bang Panji ya. Iya. Mens Rea kan nomor 1. Nomor satu di Netflix. Ngalahin Jujutsu Kaisen, ngalahin apa? Stranger Things. Iya. Ikut bangga. Bangga tuh Mas Gibran Tapi banyak kepada yang Mas rame Panji tuh, ya. Mas. Kalau mumpung kita lagi ngomong ini nih ya, Iya. kita lagi ngomong ini. Banyak yang rame tuh katanya di Mens Rea katanya ngebahas visi. Menghina fisik kan? Menghina fisik katanya. Fisiknya siapa? Salah satunya katanya fisiknya. Oh iya. Gibran ngantuk ya? Ya karena ngantuk kan dia ya? Lucunya di mana gitu loh. Ya nggak apa-apa. Ya, Buat lucu-lucuan aja nggak apa-apa. Iya. Santai. Santai. Dibilang ngantuk gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa. Santai. Tapi sebenarnya Mas ngantuk gak sih? Ngantuk. Malah Dari lahir bentuk matanya seperti ini. Tapi Mau gimana lagi? Tapi yang lucu Bisa juga sih. Nggak ada perubahan. kalau coba ke kliniknya dokter Tompi pengen. Hah? Ke kliniknya dokter Tompi. Tapi mau diapain? Ya Oh, mau dibikin seger? dari lahir kayak gini gimana ya? Oh ya udah. Nggak usah lah ya. Berarti nggak Disyukuri lah. masalah berarti di roasting gitu sama Panji nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Di roasting siapapun nggak masalah. Terus Saya masih ingat itu waktu anak kedua saya lahir ya. Siang lahir, malamnya saya di roasting itu di punya apa acaranya siapa ya? Lupa saya. yang MLI dulu. waktu MLI itu. ya? Oh Iya. yang 2019. Iya, Oh, iya. Anak saya baru lahir itu. Malamnya kalian roasting. Kita lebih parah ya. Iya, parah kan lebih parah dari Panji lah ya. Tapi nggak apa-apa sih, lucu-lucuan untuk Iya. menghibur orang lah. Tapi gimana tanggapan Mas mengenai Panji dibully kan karena hal ini kan? Keluarganya seperti serang. Anaknya dikata-katain Anaknya juga ya? dikata-katain. Enggak lah, apapun itu ya. Yang disampaikan Panji di Mens Rea ya, itu kan ya kritikan, masukan untuk kita semua lah. Nggak usah saling membuli, nggak usah saling melaporkan, dan jangan membuli anak istrinya juga. Mereka salah apa? Nggak salah apa-apa. Betul sekali ya. Tapi kalau yang laporan-laporan itu sebenarnya gue mau nanya deh Mas. Nah, saya nggak tahu itu. Lo nggak tahu? Nggak, siapa yang melaporkan, Yang mana nih yang lapor? dan kan nggak ada hubungannya sama saya juga. Oh, Laporannya tuh kalau nggak salah tentang penistaan agama. Iya, Iya. yang soal fisik itu nggak dilaporin. nggak dilaporin. Nggak ada hubungannya dengan saya. Yang dari Muhammadiyah NU katanya. Iya. Itu udah diklarifikasi kalau itu bukan asli NU dan Muhammadiyah. Ya, saya nggak tahu menahu itu. Tapi Iya. sekali lagi nggak usah saling Iyalah ya. melaporkan. Iya. Ini kan Dibawa santai acara aja. komedi tok juga kan. Iya. Dan orang-orang yang udah ngikuti acara stand up ya, yang udah kenal lama sama anak-anak komika ya, juk-juknya ya dari dulu kan Iya, seperti ini. gitu ya. Iya, Iya. dibawa santai lah. Santai. Tapi yang kritik pemerintah cuma Panji doang kan Cok ya? Banyak, Cuk. Yang lain enggak Pak, kita mah. Banyak. Nggak apa-apa. Mau Tapi- kritik pemerintah nggak apa-apa. Tapi kalau menurut Mas Gibran sendiri, Panji lucu berarti orangnya. Lucu. Lucu, Kalau- Cuk. Kalau nggak lucu nggak mungkin nomor 1 di Netflix. Kalau Iya. Panji sama Roy Suryo lucuan mana? Beda dong. Yang menghibur Mas Gibran. Hah? Mungkin Panji lucu, tapi secara personal yang menghibur Mas Gibran, Panji atau Roy Suryo? Beda ini. Beda genre komedi. Beda genre. Kok beda genre komedi? Maksudmu? Kalau menurut saya Maksudnya beda genre kan. Iya. Beliau kan lebih ke ini, beliau lebih ke informatika. Benar. Roy Suryo. Enggak. Panji komedi. Iya. Iya Pak maksudnya. Roy Suryo tentang IT lah. IT. Ah, itu dia betul. tapi lucu Roy Suryo sih kayaknya. Spesialis IT. Laminating ijazah.
Kalau menurut saya sih lucuan Roy Suryo ya daripada Panji Pragiwaksono. Nah, menurut sobat semuanya lucuan siapa? Tulis di kolom komentar. Nah, sobat semuanya, selain itu ada juga di sini momen Panji ketika podcast di salah satu channel YouTube juga, di mana ia ditanya bagaimana nih tanggapan Panji terkait Mas Gibran yang santai menanggapi roastingan dari Panji Pragiwaksono ini. Kita simak sama-sama nih ya podcast Panji. Apa yang lo pengen sampaikan ke Wapres Gibran? Dan susah nih. Sampai balikin topi lo dia. Cepet masalahnya. Ke Wapres Gibran. Ya. Saya cuma bercanda. Serius lo? Ya. Enggak, karena bercanda dengan Gini. Ini yang mau gue sampaikan ke Wapres Gibran. Apa dong? Nunggu ini. Bro, kalau kesel losin aja, nggak usah direm. Losin aja. You know what I'm talking about, you know what I mean. Kalau kesel losin aja. Nggak kebalik tuh. Kasih tahu aja kenapa gue nggak dikasih tahu pakai kemeja putih, gue jadi pakai batik nih. Kasih tahu dong warna dasinya apa, merah sendiri nih gue. Losin aja bro. Yang kesel lu kali. Jangan diem-diem, marahin aja. orang Solo nggak bisa meledak-meledak bro. Bisa bro, gue punya temen namanya Mustika Kusumaningtyas, ngomel mulu orang Solo. Nah, ini tanggapan dari Mas Kaisang, adiknya dari Mas Gibran. Yang lagi rame stand up comedy Mensreya dari Panji Pragiwaksono kan menyinggung body shaming Mas Gibran. No komen ya, Mas Kaisang no komen. Karep gue lah. Nah, ini nih. Emang Jokowi kalau gue undang mau datang? Emang Pak Prabowo kalau gue undang mau datang? Emang Gibran mau? Kaisang gue undang ke acara skakmat ngomongnya umroh. Panjang amat umroh nggak kelar-kelar sampai sekarang. Lalu siapa suka-suka Kaisang dong? Umroh bro. Oh ya gue berapa minggu kemudian udah balik belum? Nggak ada balasan. Lama banget umroh kata gue. Mana mungkin? Kalau mereka mau duduk di depan gue dengan senang hati, give me Pak Prabowo, give me Pak Jokowi, give me Gibran, give me Kaisang. Let them sit. Lu siapa? Tapi ada banyak politisi nggak mau duduk sama gue, nolak. Marcel itu mau jadi calon wakil wali kota, gue ajak duduk nggak mau, abangku jangan. Gila gue baru tahu loh. Ada banyak politisi, ada orang partai, pimpinan partai gue ajak duduk nggak mau. Gue bukannya nggak mau, gue ngundang semuanya kok di skakmat gue, kan gue punya konten politik yang ngobrol sama main catur. Ada Fahri Hamzah, ada Rahayu Saraswati Joya Hadikusumo, Sarah kan Gerindra, Fahri Hamzah Gelora yang juga pendukung 02. Gue pengen semuanya ketemu, tapi ada yang nggak mau ketemu, kenapa? Malas ketemu sama gue, nggak bisa jawab pertanyaan gue. Maunya ketemu sama Deddy Kobuzier, Prabowo, pas masa tenang, ngomong hal-hal yang santai. Kenapa nggak mau ketemu sama stand up comedian kayak gue? Kenapa nggak mau ketemu konten kayak gue? Takut sama pertanyaan yang mau gue kasih? Bukannya takut ya, sudah ketebak arah pertanyaan si Panji ini mau kemana. Karena kan secara jelas Panji itu kan merupakan ya pernah menjadi tim sesnya Anies Baswedan. Jadi ngapain sih kan menghadiri undangan-undangan yang dirasa pertanyaannya itu nantinya akan menyerang, tidak netral. Tetapi kalau Panji dianggapnya mungkin oleh sebagian orang itu netral, saya yakin Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan siapapun itu pasti akan datang dengan undangan Panji ini. Tapi ya karena di masyarakat luas ini Panji ini dianggapnya ya salah satu condong ke Abah, ya mungkin ya malas ya. Karena sudah diprediksikan lah ya pertanyaan-pertanyaan Panji itu nantinya seperti apa, yaitu yang bikin mungkin ini saya tidak membuat opini, tapi kemungkinannya karena sudah tahu Panji itu siapa gitu loh ya. Kita lanjut lagi nih. Anies Baswedan, gue tim sesnya, Bukan jubir tim sesnya Anies tapi Baswedan tidak ada nih. satupun YouTuber personal ya, bukan YouTuber media ya, yang ngebahas dan mengkritik Anies sebanyak gue. Lihat aja YouTube-nya. Ketika aja Panji Anies keluar tuh, gue ngomongin banjir, ngomongin korupsi Formula E, gue bikin review dia satu jabatan dengan durasi 2,5 jam. Mana ada YouTuber kayak gitu? Gue mau objektif, mau Anies, mau Jokowi, mau Prabowo, siapapun yang ada dalam posisi jabatan, kalau perlu gue kritik, udah gue gitu doang. Nah, makanya saya bilang nggak perlu dibawa-bawa ke jalur hukum soal Panji ini, tapi sebagai orang-orang yang seperti Effendi Ghazali, bisa dong kasih nasihat Panji. Ini Bu Risman nggak usah ya? dong ngomong yang begitu-begitu, cari duit nggak gitu-gitu amat kali. Waduh, Bu. Iya kan? Jangan digedein juga Effendi kali, Bu. tuh, ya sebagai salah satu dosen, sampein sama Panji, nasehatin yang begini-begini nggak usah.
Yang lain aja, cari duit tuh gampang kok kalau mau kerja. Betul ya, tidak menghalalkan segala cara untuk mencari uang ya. Kalau dianggapnya memang menghina fisik, membuli itu kan memang nggak boleh, memang dilarang ya. Terlepas dari bulian yang dilakukan menurut orang Panji itu membuli katanya, membuli Mas Gibran ya karena membawa fisik Mas Gibrannya itu raut wajahnya yang dianggap mengantuk oleh Panji. Nah, terlepas dari itu semua, saya sendiri pun memang setuju sekali ya tentang Panji yang suka mengkritik pemerintahan baik itu Pak Jokowi maupun Pak Prabowo, karena di negara ini kita memang harus terus mengawasi gitu kan pejabat-pejabat yang ada di negara kita ini ya. Mengkritik ya boleh, berdemo ya boleh, itu kan nggak ada larangannya dan nggak ada undang-undangnya. Mengkritik silakan pemerintah, pemimpin siapapun itu, mau KDM kayak mau Pramono, mau Prabowo, mau Jokowi, mau Mas Gibran, silahkan kritik. Tetapi kita harus bisa membedakan mana mengkritik, mana menghina. Ya nggak boleh kalau menghina, membuli, apalagi wajah, postur badan seseorang itu dijadikan bahan lucuan, dijadikan objek untuk melucu gitu kan. Itu kan nggak boleh. Jangankan oleh negara, oleh agama pun dilarang. Jangan kemudian berdalil seperti itu kan komedi, itu kan cuma lucu-lucuan, kemudian dibolehkan membuli. Jangan, kalau itu dibenarkan bahaya, bos. Bahaya. Di saat kan kita ini memerangi bullying ya di sekolah-sekolah itu kan bullying itu dilarang, nggak boleh. Nah, tetapi jika ini dianggapnya bercanda, menghina fisik orang dianggapnya boleh, dianggapnya wajar, itu akan sangat berbahaya sekali. Nanti kan akan dicontoh oleh anak-anak gitu kan, di mana anak-anak bersama-sama dengan temannya itu saling ledek, saling bully ya. Kemudian ketika gurunya misalkan ya, kemudian ketika gurunya melarang, anak itu menjawab, "Oh, itu aja boleh tuh menghina wajah orang." Nah, jadi yang ditakutkan tuh seperti itu. Sekali lagi saya katakan, saya setuju dengan Panji. Panji ini memang kalau untuk komedinya memang kurang lucu. Ini selera saya ya, kurang lucu. Tetapi kalau untuk kritik-kritikannya bagus sekali. Saya mendukung kritikan-kritikan yang selalu dilontarkan oleh Panji terhadap pemerintah. Tetapi ya sangat disayangkan gitu kan. Kenapa kok ada kata-kata yang membuli, yang menghina fisik dari seseorang, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Namun di luar dugaan ya sobat semuanya, di mana Mas Gibran ini menanggapinya dengan bawa santai aja. Bawa santai aja, nggak masalah. Malah Mas Gibran ini merasa bangga dengan Panji Pragiwaksono karena acaranya yang bernama Messeria itu nomor 1 di Netflix loh. Jadi Mas Gibran mengatakan tadi mengapresiasi lah, merasa bangga. Kemudian ketika ditanya tadi Mas Gibran juga apakah menurutnya Panji ini lucu, Mas Gibran jawab lucu. Mas Gibran juga tadi menitip pesan lah, janganlah membuli-buli itu, janganlah saling melaporkan itu kan cuma kritik, itu kan kata Mas Gibran. Apalagi membuli keluarga dari Mas Panji ini ya, yaitu anaknya dan juga istrinya, itu ya memang nggak boleh. Ya itu gimana ya, kalau netizen Indonesia itu ya pasti ketika ada salah satu yang dianggapnya membuat gaduh, menghina, menyerang, nah langsunglah dikuliti. Kayak nggak tahu aja tuh netizen plus 62 ya, pasti seperti itu. Memang ya, tetapi dalam hal penghinaan yang dianggap sebagian orang ini penghinaan terhadap fisik Mas Gibran ini, itu nggak ada laporan loh. Itu nggak ada yang melaporkan Panji terkait penghinaan, tidak ada. Tetapi ada juga yang melaporkan itu orang yang mengaku Aliansi Muda Muhammadiyah dan juga NU. Tetapi dari pihak NU dan juga Muhammadiyah tidak mengenal kedua orang itu ya. Nah, orang itu mengaku dari organisasi Islam itu dan melaporkan Panji atas dugaan penistaan agama ya, karena mungkin di acara Mensra itu materi stand up Panji dianggap ya mungkin agak sedikit menyinggung lah ya ormas Islam yang ada di Indonesia ini. Nah, sobat semuanya, Panji juga sudah memberikan klarifikasinya bahwasannya jika menurut sebagian besar orang materi stand up itu dianggap salah, dianggap menghina, dia siap kok meminta maaf ya. Di kanal media sosial pribadinya dia sudah mengatakan seperti itu. Bahkan ya, Panji juga sebenarnya tidak bermaksud ke situ, tidak bermaksud untuk menghina ya, tetapi kan namanya kita mau berstand up ya, pasti kan materinya disiapkan terlebih dahulu ya. Seharusnya kita bisa menyortir lah kata-kata yang memang dianggap jok-jok yang dianggap akan menghina ya. Pasti kan seharusnya nggak boleh lah gitu kan. Dan yang anehnya lagi banyak tuh dari pertanyaan-pertanyaan ya, katanya nggak lucu, tetapi satu studio, satu ruangan itu ketawa. Nah, ini juga sempat saya bahas ya.
Nah, kenapa mereka ketawa? Ya mungkin ya ada juga yang membahas tuh katanya yang menonton satu ruangan satu studio itu adalah kelompok mereka sendiri, kelompoknya mungkin anak abah gitu kan, karena Panji juga secara langsung pernah menjadi tim sesnya Anies Baswedan ya, dan juga menjadi salesman gitu kan ketika Pak Anies Baswedan mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta, dan program kampanyenya yaitu rumah DP 0 rupiah, dan Panji itu menjadi juru bicaranya lah, bisa dikatakan seperti itu ya, yang memang saat ini pun rumahnya itu di mana gitu loh. DP 0 rupiah itu rumahnya di mana, tempatnya di mana, dan bagaimana kejelasannya sampai sekarang ini ya. Formula E juga kan kejelasannya bagaimana nih sampai saat ini ya. Nah, sobat semuanya, memang polemik ini semakin berkepanjangan ya, belum reda juga sampai saat ini. Bahkan banyak juga dari sebagian netizen yang wah, itu menyerang keluarga Panji itu habis-habisan ya, luar biasa. Padahal ya kalau saya pribadi nggak perlulah kita gitu kan membawa anak-anaknya Panji ya. Nah, itu juga sudah dibahas oleh Panji gitu kan. Dia merasa bahwasanya yang gue roasting itu katanya anak, tapi anak udah gede, itu Mas Gibran. Kan dia menyamakan dengan anak dia, katanya dia anak kecil. Nah, ini bukan masalah anak-anak ataupun anak dewasa, bukan. Ini masalah status. Kan sama-sama statusnya anak. Mas Gibran walaupun udah gede, statusnya kan masih anak Pak Jokowi. Nah, ini anak Panji juga walaupun anak-anak, statusnya kan anak. Jadi ya, permasalahannya ini masalah anak ya. Bayangkan jika anak kita dihina, masalah fisik, dibully masalah fisik gitu kan, di depan ribuan orang, di depan banyak orang, kita sebagai orang tua pasti akan merasa sedih dong. Anak kita dihina, dikatain seperti itu, dikatain inilah, dikatain itulah. Nah, itulah yang sangat disayangkan sekali nih. Menurut saya pribadi sangat disayangkan. Kenapa harus keluar kata-kata seperti itu yang bukan dianggap sih. Kalau menurut saya sih, pribadi saya itu memang penghinaan. Karena membawa postur wajah. Dan sekali lagi, jangan dianggap wajar. Wah, namanya juga bercanda. Wajar dong namanya juga bercanda. Nah, itu kalau masalah bully, masalah hina, masalah fisik itu jangan dianggap wajar. Tapi yang kritik-kritik yang lainnya lah, oke lah. Kalau masalah mengkritik nggak masalah. Nah, sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya terkait polemik Panji Pragiwaksono ini yang menghina Mas Wapres, Mas Gibran Raka Buming Raka, dan kemudian dijawab dengan Mas Gibran, santai aja lah, dibawa santai aja. Mantap sekali kan Wapres tercinta kita ini. Nah, sobat semuanya, jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar, dan jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like dan juga klik tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.